Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Yahya. Saat ini kami akan mempresentasikan sebuah kelompok, yaitu epidemiologi penyakit menular. Dari kelompok tersebut terdapat 3 orang. Di antaranya itu saya sendiri Muhammad Azhar Yahya dengan NIM 70200112008. Kemudian yang kedua saudari Paika dengan NIM 70200112099. Kemudian yang ketiga Zahratul Jannah dengan NIM 70200112103. Baik, kemudian pada slide kali ini kami akan membahas tentang subtopik. Ada 6 subtopik pada kali ini. Yang pertama itu pengertian penyakit menular. Kemudian yang kedua faktor penyebab penyakit menular. Dan yang ketiga cara penularan penyakit menular. Yang keempat jenis-jenis penyakit penularan. Yang kelima cara pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Dan yang terakhir atau yang keenam integrasi Islam terkait penyakit menular. Kali ini pengertian penyakit menular. 1. Penyakit menular, pengertian dan definisi menurut para ahli. Menurut Kahlil Mahen Ares atau dia menyebutkan penyakit adalah suatu kesakitan yang biasanya memiliki setidaknya 2 sifat dari kriteria ini. Yang pertama itu agen agiologik atau biasa disebut kelompok tanda serta gejala yang dapat didefinisikan. Yang kemudian yang kedua itu Dr. Bate Jacob. Pada definisi kali ini dia menyebutkan penyakit adalah suatu penyimpangan dari keadaan tubuh yang normal atau ketidaksoniman jiwa. Dan ketiga berpendapat oleh Bapak Wahyudi Rajab bahwasanya dia menyebutkan penyakit adalah keadaan yang bersifat objektif dan rasa sakit bersifat subjektif. Dan yang terakhir dari Bapak Eko Dudiarto menyebutkan penyakit adalah. Kemudian yang kedua itu pengertian penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme atau seperti virus, bakteri, parasit atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain, apalagi orang sehat. Kemudian penyakit menular yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang sakit berpindah ke orang yang kontak fisik, misalnya lewat sentuhan atau berpapasan saat ketemu atau melalui udara. Kemudian menularkan secara tidak langsung, yaitu biasanya tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit apabila ia hanya sebagai pembawa penyakit saat berinteraksi sesama manusia. Adapun faktor penyebab penyakit menular ada 3. Yang pertama, infeksi virus. Virus merupakan penyebab infeksi yang paling sering terjadi. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia, misalnya ISPA,
influenza, cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan gastromeningitis. Yang kedua ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri termasuk penyakit infeksi yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh penyakit infeksi bakteri yang dimaksud adalah demam tiroid, tuberkulosis atau yang biasa disingkat dengan TB, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, difteri, batuk kerjan, pertusi, dan sepsis. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu infeksi jamur. Beberapa contoh penyakit jamur yang sering terjadi di Indonesia adalah infeksi jamur pada kaki, pada kulit, pada kuku, dan bahkan pada vagina. Histoflamonisis, biastomikosis, kandiasis, dan toksoplasmosis. Cara penularan penyakit melalui 4 tahap. Yang pertama melalui kontak jasmani. Kontak jasmani dibedakan menjadi 2, yaitu kontak secara langsung dan kontak tidak secara langsung. Kontak langsung yaitu penyakit dapat menular kepada orang lain karena adanya kontak langsung antara anggota badan dengan anggota badan orang yang terkontaminasi, misalnya penularan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Yang kedua ada kontak secara tidak langsung, ialah penyakit dapat menular kepada orang lain melalui perantara benda-benda yang terkontaminasi oleh penderita atau si pembawa penyakit, misalnya melalui handuk, pakaian, sapu tangan, dan benda-benda lainnya. Yang kedua ada melalui makanan dan minuman. Penyakit yang menular dengan cara ini terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan makanan seperti kolera, tifus, poliomyelitis, hepatitis, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cacing. Penyakit ini tertular melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh seseorang yang membawa penyakit. Yang ketiga ada melalui serangga. Penyakit yang dapat tertular dengan perantara serangga ini misalnya ialah malaria yang disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles, demam berdarah yang disebabkan oleh salah satu virus dari selotip dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Itu contoh yang kedua yang melalui serangga. Terus yang terakhir ada melalui udara. Penyakit yang ditularkan dengan cara ini terutama pada penyakit saluran pernafasan, diantaranya melalui udara yang mengandung bibit penyakit, misalnya penularan penyakit TB atau tuberkulosis melalui ludah ketika seseorang itu meludah atau sedang batuk ataupun bersin. Misalnya juga penularan penyakit difteri dan pertusis. Selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis penyakit menular. Di sini ada saya mengambil beberapa jenis atau contoh penyakit menular. Yang pertama itu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang kedua diare, TB atau tuberkulosis, demam dengue, penyakit kulit, kudis dan kurap, malaria, difteri dan cacingan. Dan adapun yang sangat menggemparkan baru-baru ini yang kita alami yaitu COVID-19 yang mungkin penyebarannya bisa dibilang sangat cepat sehingga bahkan menyeluruh hingga ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah
penularan daripada penyakit menular. Yang pertama itu membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, terutama setelah buang air kecil dan besar, membuang sampah sebelum masak dan sebelum makan. Yang kedua yaitu memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Yang keempat, tidak berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, dan alat makan dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu melengkapi imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan dokter atau ketika hendak bepergian ke daerah dengan penyakit endemik. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Kami bertiga mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari kami bertiga dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.